Oke, kita akan fund reading ya untuk kerezekian atau keuangan lah ya, lebih simpelnya keuangan untuk kedepannya. Untuk sekarang yang sedang terjadi masalah sekaligus solusi, kita akan coba tarik energinya melalui kartu tarot. Beberapa proses yang harus dilewati atau ditekuni lagi. Untuk kartu tebarannya yang keluar, yang saya pakai Oracle sama kartu seri Rider Waite yang 78 ya. Kartu pertama ada protection, terus kedua ada trust, yang ketiga ada family. Di sini ini sebagai trigger ya, trigger tentang sekarang, terus kehidupan yang akan datang dan seterusnya gitu ya. Jadi misalkan keuangan pengen lebih bagus lagi ya, untuk sekarang ini kayaknya jenengan itu harus irit-irit gitu, berhemat lah istilahnya, itu berhemat gitu. Karena mungkin keadaan sekarang ini nggak bisa bersahabat ya, kadang-kadang itu susah banget, kadang-kadang yang mudah, yang susah ya susah gitu. Jadi di sini jenengan harus yang pertama itu berhemat ya, bijak dalam menggunakan keuangan. Di sini nggak bermaksud pelit atau gimana sih, hanya saja berjaga-jaga gitu, karena kita nggak tahu di depan mau ada apa atau mau ada seperti apa gitu, atau ada transformasi apa tentang keadaan alam atau apapun yang berhubungan dengan diri kita gitu. Tapi di sini jenengan harus punya kepercayaan atau punya belief yang kuat juga, bahwasanya rezeki itu tidak kurang-kurang, semua pasti diberi rezeki ya, hanya saja mungkin skalanya yang berbeda-beda, kayak mengikuti siklus alam juga lah. Misalkan kayak sekarang kan hampir semua orang itu di drop penghasilannya lah, kembali lagi ke hukum alam. Jadi apa ya, ada keselarasan di situ. Misalkan emang di lingkup sekitar jenengan itu di drop ya, jenengan pasti juga mungkin kena imbasnya juga. Makanya pada kartu pertama pesannya itu berhemat atau bijak dalam menggunakan uang itu, tetapi tidak meninggalkan kepercayaan bahwasanya rezeki itu selalu ada, dan rezeki itu tidak selalu berupa uang, seperti itu. Nah, untuk kartu ketiga itu ada family itu kartu keluarga ya. Mungkin kayak jenengan yang menjadi kepala keluarga ya, kadang-kadang misalkan hanya menggunakan kemampuan berpikir, hanya menggunakan logika, mungkin berat ya, karena istilahnya kadang-kadang seorang kepala keluarga itu menjadi titik tumpu untuk semuanya ya. Padahal kembali lagi ke kartu trust ini, keyakinan bahwasannya semua orang itu punya bawaan sendiri-sendiri, termasuk rezekinya, keberuntungannya gitu ya. Jadi jenengan itu jangan terlalu introvert dengan memikul semuanya gitu, tetapi cobalah berpikir secara lebih luas lagi, bahwasanya setiap orang itu punya bawaan sendiri-sendiri. Dan di sini ketika jenengan berusaha memikul semuanya sendirian, itu akan terasa berat. Tetapi jika di sini jenengan rangkul bersama-sama gitulah, berusaha untuk saling mengerti, itu nanti akan lebih ringan lagi. Dan dunia yang
lingkungan yang sekarang ini nampak mungkin gelap, nampak mungkin susah, itu nanti bisa menjadi kelihatan terang gitu loh, ketika satu sama lain bisa saling mengerti dan memahami dalam hal apa, dalam hal kebijakan menggunakan uang. Proteksi di sini bukan melindungi atau apa ya, tetapi lebih condong berjaga-jaga seperti itu. Ini untuk triggernya ya, untuk trigger gambarannya. Nah, di sini kita lanjut pada kartu yang di bawahnya lagi. Ada kartu Four of Cups, Nine of Swords, Two of Pentacles, Knight of Wands, dan Knight of Pentacles sama Nine of Wands. Nah, jadi di sini jenengan itu harus belajar ya. Triggernya tadi ini berhemat lah, berhemat, jangan lupakan kepercayaan ya, jangan tinggalkan kepercayaan, terus juga saling bersinergi. Nah, untuk mencapai semua itu jenengan itu butuh latihan ya, walaupun mungkin bawaan jenengan sebagai kepala keluarga atau mungkin pimpinan atau apa di kantor atau di mana ya yang berhubungan dengan diri jenengan, mungkin kendalinya ada di diri jenengan, tetapi yaitu tadi di sini jenengan harus belajar untuk bisa bersinergi dengan semuanya, mengajak semuanya untuk bersinergi. Itu jangan pikul di bawah sendiri-sendiri, nanti berat gitu. Di sini logika ya, logika itu bagus, tetapi jangan semuanya harus dikaitkan dengan logika gitu, karena di sini intuisi jenengan itu juga harus main untuk sebuah keuangan ya, untuk sebuah ide-ide yang bisa menghasilkan uang itu jenengan harus menggunakan intuisi juga atau bisikan hati yang tepat gitu ya, seperti itu. Karena jika jenengan terus-menerus menggunakan logika untuk sebuah pendapatan atau pemasukan ya, itu nanti stresnya itu cukup lumayan gitu. Tetapi cobalah lebih ikhlas, mengalir saja gitu, gunakan intuisinya, itu nanti satu demi satu jalan itu terbuka gitu, satu demi satu muncul pencerahan, muncul suatu hal yang tidak terduga oleh jenengan. Tetapi ketika jenengan kekeh dengan sebuah pemikiran atau ego jenengan itu nanti akan naiki, merasa istilahnya kayak terintimidasi oleh keadaan gitu. Tetapi jika sementara waktu logika jenengan bisa ditaruh dulu lah sejenak gitu, biarkan dua intuisi ini kan ada simbol cup yang menyala ya, cup itu simbol intuisi, biarkan intuisi jenengan itu bekerja sama, berimbang gitu loh, mengimbangi. Nah, ketika jenengan bisa menggunakan intuisi itu, nanti jenengan mendapatkan kartu ini, Two of Pentacles. Pentacles ini simbol uang yang stabil, dua uang di kanan kiri yang terjaga ya oleh seorang meditator yang sangat hening. Di sini maknanya ketika misalkan jenengan sudah bisa menaruh logika jenengan sejenak tentang stresnya hiruk pikuk ini bagaimana solusinya itu ya, ketika jenengan sudah menggunakan intuisi jenengan, paling enggak itu jenengan sudah bisa taking control terhadap diri sendiri, tenang dulu gitu. Karena dari ketenangan itu sendiri nanti intuisi jenengan muncul, ide-ide baru muncul, jalan juga muncul gitu. Dan ketika intuisi itu sudah mulai bekerja, dia nanti akan menemukan mekanisme-mekanisme tersendiri yang mungkin tidak terdeteksi oleh logika jenengan gitu. Mungkin misalkan punya ide usaha apa di depan, atau mungkin bisnis apa, atau mungkin membangun apa, itu juga tidak ada yang tahu ya. Di situ nanti biarkan antara intuisi dan energi semesta yang saling bersinergi itu tadi. Kuncinya itu tadi, taking control terhadap diri sendiri ya. Terus mulai sekarang mungkin lebih bijak lagi dalam menggunakan uang, tetap percayai rezeki itu tidak kurang-kurang, dan semua orang punya innate atau bawaan sendiri-sendiri. Di sini pada kartu Two of Pentacles itu juga berpesan tentang spiritualitas sebenarnya. Jadi yang namanya keajaiban itu kan selalu ada ya. Keajaiban itu muncul ketika di situ full faith atau keyakinan kita itu penuh terhadap kuasa alam. Dan ketika
kita sudah full fight lah, itu di situ pasti intuisi kita yang maju gitu, karena di situ logika kita sudah mulai istilahnya di drop ya, nggak terlalu kencang di logika atau harus selalu berpikir tentang bagaimana mekanismenya, tapi kita lebih condong ke keyakinannya gitu. Nah dari keyakinan itu nanti memancarkan sebuah vibrasi yang nantinya akan direspon oleh semesta gitu. Jadi selancar apa atau sebaik apa kerezekian Anda ke depan sana nanti itu juga akan istilahnya imbasnya itu juga tergantung dari sebagaimana jenengan memancarkan vibrasi kepada alam semesta itu tadi. Ketika belief jenengan, faith jenengan itu ragu-ragu terhadap ke depan sana nanti mau seperti apa, semesta juga vibrasinya akan bergejolak gitu ya, nggak stabil terhadap diri jenengan seperti itu. Jadi apa yang jenengan lempar itu nanti juga apa yang jenengan terima gitu. Kalau ketika jenengan melemparnya itu penuh keyakinan, penuh dengan apa ya, istilahnya padat lah ya, vibrasinya padat, itu nanti jenengan menerimanya juga padat. Tapi ketika jenengan melemparnya ragu-ragu, nanti kembalinya juga ragu-ragu, karena di situ hukum alam itu main gitu. Tapi hukum alam itu sendiri juga harus dijemput dengan sebuah tindakan gitu. Bukan berarti ketika jenengan berkeyakinan bahwasanya finansial ke depan sana nanti baik, sangat baik, tetapi jenengan diam-diam saja. Nah kalau yang seperti itu omong kosong lah istilahnya. Tetapi misalkan fight jenengan sudah bagus, beliefnya sudah bagus, terus law of attractionnya juga bagus, tinggal actionnya yang dimaksimalkan seperti itu. Nah pada kartu selanjutnya ini dia yang saya sindir tadi ya, action, Knight of Wands. Jadi di sini jenengan itu harus bertindak berdasarkan apa? Di sini itu ada sinar yang ada kaitannya dengan sinar ini. Jadi antara intuisi dan tindakan itu harus berimbang. Tetapi tindakan yang jenengan lakukan ke depan sana nanti itu diusahakan itu berdasarkan intuisi yang sudah masuk gitu. Jadi di situ ada peran dari higher self jenengan sendiri yang bekerja gitu. Jangan melulu menggunakan logika. Ketika jenengan melulu menggunakan logika, buku-buku ini itu simbol dari logika jenengan sendiri. Ketika jenengan melulu menggunakan logika, jenengan nanti akan merasa sakit seperti ini, merasa kayak nggak menemukan jalan gitu loh. Tetapi ketika jenengan membiarkan spiritualitas atau intuisi jenengan yang main, nanti kaitannya sama ini, keseimbangan yang mungkin bisa menemukan titik yang lebih cerah lagi, juga mendamaikan hati seperti itu. Dan ketika intuisi sudah jenengan benar-benar pegang ya, ketenangan hati, spiritualitas bisa jenengan pegang, ketika nanti antara pesan semesta dan intuisi bisa bersinergi dengan sangat baik, kerja kedepannya nanti itu akan lebih ringan, karena di situ intuisi yang menerangi diri sampean gitu, untuk bertindak. Nah setelah intuisi yang menuntun jenengan untuk bertindak, pada kartu selanjutnya itu ada kartu Knight of Pentacles. Ketika mungkin misalkan ada ide-ide baru atau usaha baru atau apapun lah ya, atau apapun yang mungkin jenengan akan lakukan ke depan sana nanti ya, karena kita nggak tahu di depan mau ada apa. Tetapi misalkan ada project baru, di situ jenengan itu harus kuat dalam segala hal, secara fisik, secara pemikiran, terus juga mental juga, karena biasanya ketika kita merintis usaha baru atau mungkin punya progres baru atau mungkin ada istilahnya kita lebih meningkat lagi lah ya, secara finansiali lebih meningkat lagi, itu biasanya cibiran dari sekitar atau saingan itu kan selalu ada. Nah disitulah makna dari jenengan harus kuat itu tadi. Jadi harus diperhitungkan juga ya misalkan
mau ada project apa itu perhitungannya yang pertama harus matang dulu ya. Yang pertama harus matang, misalkan sudah matang itu baru jenengan lakukan. Nah, ketika melakukannya itu, ketika merintisnya itu, atau mungkin ketika memulainya itu, nah di situ kan prosesnya itu biasanya nggak langsung jadi kan. Di situ harus ada adaptasi dulu atau apa gitu, pemasaran atau apa itu. Nah, di situ yang jenengan itu harus kuat prosesnya itu. Ketika jenengan sudah kuat prosesnya, terus sudah melakukannya dengan usaha sebaik mungkin, nanti waktu yang akan menjawab. Seiring berjalannya waktu, misalkan apa yang jenengan lakukan itu bisa bernilai atau memberi nilai untuk orang yang kapasitasnya banyak, nanti dari situ keuangan itu mudah masuk ke dalam diri jenengan gitu. Jadi untuk mencapai finansial yang lebih deras lagi, yaitu tadi sebelum melangkah itu biarkan intuisi yang maju ya. Terus ketika sudah melangkah, pastikan apa yang jenengan lakukan itu bernilai bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain lah. Jadi ketika orang lain itu butuh, nanti dia itu datang sendiri kepada diri jenengan. Hanya saja mungkin pada vibrasi kartu ini prosesnya mungkin nanti agak lumayan gitu. Nah, disusul pada kartu ini sebenarnya. Nah, di sini itu di belakang ini simbol dari diri jenengan yang sudah memegang tongkat ya. Dalam artian jenengan mungkin sudah punya progres apa, tetapi di belakang diri jenengan itu ada banyak sekali musuh gitu, musuh atau saingan atau darkness atau apapun lah yang mungkin berusaha menggagalkan apa yang akan jenengan lakukan. Tetapi pada vibrasi kartu ini yang namanya mekanisme penggagalan itu bukan hanya dari luar loh ya, tetapi dari dalam diri jenengan sendiri juga bisa. Dalam artian seperti apa? Ketika misalkan secara pikiran sadar loh ya, secara pikiran sadar jenengan, saya pengen kaya, saya pengen finansialnya segitu ya. Tetapi di dalam bawah sadar diri jenengan, ya misalkan di situ masih ada program saya itu miskin atau saya itu susah atau saya itu apapun usaha jenengan itu nanti akan digagalkan oleh pikiran bawah sadar diri jenengan sendiri. Seperti itu. Jadi pada pesan kartu terakhir ini ya, jenengan itu juga harus merubah diri secara dari dalam juga, istilahnya menaikkan plafon rezeki dari dalam gitu. Nah, di dalam diri manusia itu ada chip blueprint di dalam otaknya. Nah, misalkan di dalam blueprint itu sendiri ada program, misalkan saya miskin atau saya nggak sukses atau saya istilahnya yang ke arah rendah lah ya. Itu ketika kita berusaha secara fisik untuk berusaha untuk bertindak mencari uang yang lebih, itu nanti walaupun misalkan kita berhasil mendapatkannya, itu nanti ada mekanisme yang akan terus-menerus menggagalkan kita sendiri itu. Jadi ada istilahnya itu ada sabotase diri. Misalkan di program bawah sadar masih ada program saya masih miskin atau apapun yang kaitannya ke arah miskin gitu. Tetapi misalkan secara plafon rezeki itu sudah bagus ya, berarti simbol dari dark worker ini itu mungkin dari luar diri jenengan. Tapi misalkan program masih ada program yang kurang senada dengan kesehatan finansial, salah satu dari kegelapan ini mungkin ada di dalam diri jenengan sendiri yang bernama itu tadi, yang tersimpan di chip blueprint jenengan. Dan untuk menaikkan plafon rezeki itu nanti butuh latihan juga, karena itu berkaitannya dengan alam bawah sadar. Seperti itu kurang lebih ya. Bonusi permainan one card tell everything ya. Pada kartu terakhir yang muncul itu kebetulan kartu ini, kartu karir. Jadi inti dari bacaan itu tadi ya, yang pertama jenengan harus bijak dalam mengendalikan uang, terus kuatkan keyakinan, kepercayaan ya, faith and belief itu kuatkan. Terus setelah itu yakini bahwasanya misalkan
jenengan berkeluarga atau mungkin punya komunitas atau pimpinan, ya yakini bahwa semua orang itu punya bawaan, tinggal jenengan itu bisa merangkul mereka semua untuk bisa bersinergi satu sama lain. Itu yang pertama. Pada poin reading yang kedua, inti dari pembacaannya itu tadi, jenengan itu harus menggunakan intuisi jenengan ketika jenengan mau bertindak, seperti itu. Ketika jenengan bertindak menggunakan intuisi jenengan, nanti di kedepan sana mungkin prosesnya akan lebih baik lagi daripada yang sekarang, seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang harus jenengan garis bawahi. Ketika jenengan mulai berproses, mulai menaiki tangga, ya menaiki tangga menuju kesuksesan, menuju finansial yang lebih baik, di situ ada sabotase entah dari luar atau dari dalam. Misalkan itu sabotasenya dari luar, pesan dari kartu yang tadi itu jenengan harus kuat dalam artian kuat telinganya, kuat hatinya, ya dalam pikiran atau apapun. Tetapi jika sabotase itu berasal dari diri jenengan sendiri, tugas jenengan adalah menaikkan plafon rezeki jenengan dengan cara merubah program kemiskinan yang ada di blueprint jenengan menjadi program kekayaan yang ada di dalam diri jenengan. Dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan afirmasi positif, terus berkumpul dengan orang-orang yang positif, atau apapun yang di situ bisa memberikan keyakinan, memberikan rasa bahwasanya saya layak untuk semua itu, seperti itu. Itu misalkan sabotasenya dari dalam loh ya. Terus pada one card tell everything, di sini yang muncul kartu karir. Kartu karir di sini ada sebuah pohon yang berada di atas puncak, ya. Di situ ada pelangi, ada burung-burung juga. Terus di situ ada pemandangan langit berwarna oranye, ya. Nah, di sini maksud dari si kartu ini adalah sebelum ya jenengan mencapai pada impian atau keinginan yang ingin jenengan capai itu sendiri, hadirkan bayangan indah itu di dalam diri jenengan sekarang. Dalam artian jenengan visualisasikan jenengan di depan itu pengen seperti apa itu. Misalkan pengen jadi ini atau pengen jadi itu atau pengen jadi apa yang indah, ya, yang indah. Hadirkan itu sekarang juga, saat ini juga. Rasakan bagaimana rasanya, ya, ketika jenengan sudah jadi seperti itu. Ingat ya, ketika jenengan sudah jadi seperti itu, bukan akan jadi, tapi sudah jadi seperti itu. Rasakan secara penuh bagaimana rasanya, bagaimana kemudahannya, bagaimana kebahagiaannya. Rasakan itu secara penuh. Karena apa? Sebenarnya untuk next di sebab bahwasannya next di kuantum ikhlas itu ada penjelasan seperti ini. Sebuah benda yang mati yang sudah terbentuk itu sejatinya sebelum dia terbentuk itu ada suatu yang tidak terbentuk yang akhirnya membentuk dirinya. Dalam artian partikel-partikel energi lah yang membentuk dirinya, seperti itu. Nah, pada hukum tarik menarik pun itu sama. Jadi sebelum kejadian apa sih yang pengen jenengan harapkan, yang pengen jenengan inginkan itu hadir di kedepan sana, nanti jenengan itu harus menciptakannya dulu di dalam ruang kosong yang ada di dalam diri jenengan, yaitu visualisasi diri jenengan sendiri. Yaitu di situ juga harus ada keyakinan, juga harus ada peran dari panca indera diri jenengan, yakni merasakan, terus sentuhannya bagaimana ketika itu sudah terjadi dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jenengan harus menggunakan satu ilmu yang bernama hukum tarik menarik atau law of attraction. Dan misalkan belum tahu law of attraction, jenengan buka aja di Google. Nanti misalkan ada yang belum paham teknik-tekniknya atau apa, bisa lanjut di konseling. Itu aja nggih. Mungkin itu saja hasil reading hari ini. Semoga resonnya dan bisa bermanfaat, bisa dipakai untuk ke depan sana nanti menjadi senjata, ya, menjadi istilahnya pesan. Misalkan nantinya jenengan akan mengalami hal-hal yang mungkin akan menjadi proses. Di situ jenengan harus selalu ingat bahwasanya miracles itu selalu ada ketika jenengan memiliki keyakinan. Seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.